Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kabar sehat dan baik-baik ya. Oke, bertemu kembali atau pertemuan kita hari ini adalah pembelajaran PJOK tentang permainan halang rintang. Ya, dalam permainan halang rintang di sini akan dibahas beberapa contohnya. Yang pertama meniti balok, yang kedua melompati ban-ban bekas, ketiga melompati balok, meniti tangga gantung, menyentuh balok, buku di atas kepala. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah meniti balok. Meniti balok adalah kita menyiapkan balok, lalu kita berdiri di atas baloknya, kedua tangan direntangkan, lalu berjalan melewati baloknya sampai ke ujung. Ya, biasanya dilakukan berkelompok dan berjalan di atas baloknya dilakukan secara bergantian. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah melompati ban-ban bekas. Nah, kita melompati ban-ban bekas yang seperti ini dengan menggunakan satu kaki. Ya, lompat, lalu dilompat, atau lompat ke sini lalu di luar, lompat lagi, keluar lagi, lompat lagi. Ini dia satu kaki. Dan bisa juga dengan dua kaki, lompat, dua kaki, lalu dua kaki. Tapi banyak agak didekatkan ya. Itu dia kalau melompat dua kaki ya. Nah, itu dia melompati ban-ban bekas. Itu yang kedua. Lalu kita yang ketiga. Nah, yang ketiga melompati balok. Nah, kita akan lompati baloknya. Ada balok, balok, balok ya. Lalu kita lompat, lompat, dilompat. Nah, seperti itu ya. Atau boleh dengan contoh yang di bawahnya juga. Kita berlari dulu, lalu kita lompati baloknya. Nah, dipegang baloknya, lalu dilompati. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi yaitu meniti tangga gantung. Yang menggantung itu adalah seperti ini. Kita menggantung di tangganya, kedua tangan lurus, lalu kita akan pindahkan tangan kita ke setiap tangganya ya, sampai ke ujung ya. Kita lakukan bergantian ya. Itu dia kalau meniti tangga. Nah, pindah ke sini, lalu dipindahkan ke sini sampai ke ujungnya ya. Dilakukan harus hati-hati, jangan jatuh ya. Itu nanti bisa cedera atau kesakitan ya. Kita lanjut lagi dengan menyentuh balok. Nah, menyentuh balok itu seperti apa? Sebelum kita melompat, kita sentuh dulu baloknya, baru kita lompat. Nah, seperti ini ya. Nah, rintangannya apa? Rintangannya adalah baloknya. Bisa nggak sih kita melompati baloknya itu dengan terlebih dahulu kita sentuh, lalu kita lompat. Itu ya. Itu dia kalau menyentuh balok. Lanjut lagi yaitu buku di atas kepala. Nah, buku di atas kepala, letakkan buku di atas kepala, kedua tangan direntangkan. Nah, waktu yang digunakan adalah banyaknya langkah kaki. Nah, dengan kaki kita di kepala kita, tangannya direntangkan, lalu kita berjalan. Nah, melangkah. Kita hitung, itu tergantung kesepakatan ya. Bisa jadi dia kesepakatan misalnya 5 langkah, 8 langkah, atau 10 langkah. Seperti itu ya. Kita berjalan ke depan atau bisa juga berjalan ke depan lalu belok lagi ke belakang. Seperti itu ya. Itu dia namanya buku di atas kepala ya. Nah, itu dia contoh atau beberapa contoh permainan halang rintang. Ya, kita bahas satu persatu ya. Oke, itu selanjutnya adalah, nah, di sini ada tugas anak-anak. Anak-anak akan membuat video ya, dan tugasnya ada 2. Tapi tugasnya ini dibikin satu video saja ya, disatukan ya. Nah, yang pertama adalah anak-anak membuat gerakan menirukan pesawat terbang. Ya, nih. Dengan posisi badan seperti ini ya. Waktu
ya pesawat terbangnya dengan hitungan, ya dihitung 1 sampai 10. Ya, diusahakan tidak jatuh ya atau tidak goyang. Ya, sesudah 1 sampai 10 berganti, kakinya diganti. Ini kan kanan nih. Nah, kita hitung sampai 1 sampai 10. 1 sampai 10 sampai 10 diganti kakinya jadi kaki kiri, gitu ya. Itu dia tugas pertama. Lalu tugas kedua adalah di atas kepala kita letakkan buku. Kedua tangan kita direntangkan, ya. Lalu kita berjalan sebanyak 5 langkah ke depan, ya. 5 langkah ke depan, baru balik lagi 5 langkah ke depan lagi, berarti bolak-balik ya. 5 langkah, 5 langkah. Oke, nah ini dibuat dalam satu video. Ya, yang pertama gerakan pesawat terbang, lalu yang kedua tugasnya buku jas kepala. Ini dilakukan, divideokan, lalu dikirim ke guru masing-masing. Ya, waktu pengumpulannya 3 hari dari jadwal PJOK. Misalnya jadwal anak-anak hari Senin, berarti pengumpulan terakhir adalah hari Rabu. Misalnya lagi, jika jadwal anak-anak adalah hari Selasa, berarti batas pengumpulan terakhir adalah hari Kamis. Dikumpulkan sampai batas pukul 20.00 atau jam 8 malam. Ya, terima kasih anak-anak, itu tugasnya. Nah, sampai di situ pembelajaran kita. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya sebagai tugas prakteknya, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita, selalu semangat dan salam sehat dari Ibu Guru.